Itu dia nih, beliau-beliau akan kita panggil sekarang karena kita punya Mas Ade dan juga ada R7. Halo. Bang Sin juga ada kalau nggak salah. Halo. Wah, kumis-kumis ini akhirnya gue ketemu juga sama dia nih, woi. Halo Mas Ade, halo Bang R7, halo. Halo. Udah masuk nih. Halo, Bang Ali Pocul yang tengah, biarin aja udah gede. Wah, Bagus. orang ajar kumis-kumis satu ini nih. Apa kabar Mas Ade, Bang R7 apa kabar? Alhamdulillah sehat. Wah, ini Sehat-sehat, jelaskan suara ini ya. jelas. Nggak kedengeran lu. Cek. R7, terima Jangan kasih. nanya main tengah. Ada nggak suara? Halo? Ada aman. Pertama mungkin selamat dulu ya buat Mas Ade, buat Bang R7 juga menjadi peringkat pertama dan kedua ya. Wah, cair. streamer. Peringkat pertama cair. Oke. Mantap. Boleh lihat mana medalinya dong? Udah sampai kan? Medali apa? Medali ini dong. Awarding ya, ada nggak? Awarding. Udah dikirim belum? Dikasih wording. Ya, Kalian itu ada, juara belum pertama dan dilihat. juara kedua loh. Belum dilihat Enggak, nanti maksudnya berarti. dapat ininya. Dapat. Ada medalinya nanti. Ada. Mana? Belum. Belum Masa? katanya nanti kali. Mungkin Mungkin- dicek dulu kali. Alamat rumah Wah, baru. agak briefing kan ini. Bukan lo alamat rumah baru, makanya kasih lah Emang alamat. si Ranger emas kiloan ini suka ngadi-ngadi nih. Gak ada, belum ada ini. Musuh gue nih kalau di streaming nih. Oke. Tapi dari mungkin dari Mas Ade dulu ya. Kira-kira apa nih sepanjang dari M6 sama MSC apa yang kira-kira bisa di-highlight? Yang bisa di-highlight adalah ya apanya nih dari Apapun permainannya yang atau paling apa? berkesan, misalkan momen, gameplay, apapun lah. Apapun yang paling berkesan. Yang paling berkesan pastinya selama ada turnamen tersebut senang sih bisa sampai di titik ini. Ibaratnya itu tahun 2025 tuh bulan apa ya? Bukan bulan sih, tahun alhamdulillah penuh berkah sih, penuh berkah banget buat gue, berarti banget di karir streamingan gue saat itu sih, karena ya viewernya juga pada nemenin dan setia juga dari setiap fanbase pada ngumpul di situ, ya senang banget sih, pasti bersyukur banget lah. Luar biasa. Untuk R7 gimana nih yang momen-momen yang paling diingat, momen-momen yang paling menarik buat R7? Kurang lebih sama lah karena apa kayak semua tim ngumpul jadi satu untuk mendukung bareng gitu di tiap turnamennya kayak gitu-gitu. Wah, Ya seru lah. berarti bisa dibilang Tahun berkah lah. Berkah ya. kumpulin fans-fans ya. Oke, sebelum kita masuk ke main topik kita nih ya. Pesan-pesan buat fans yang udah setia nonton. Buat Mas Ade dulu deh. Oke, pesan-pesan yang paling penting adalah terima kasih yang udah nonton, yang udah nyisihin waktunya selama 2025 kemarin. Semoga hal apa ya, maksudnya mereka kan udah support kan, dalam artian mereka udah baik kan, udah baik banget sama gua selama ini, selama di tahun kemarin dan tahun kemarinnya juga. Apapun itulah pokoknya dari awal gua streaming pun terima kasih. Semoga mereka bisa sukses dengan caranya masing-masing lah. Amin. Kalau dari R7 sendiri, pesan-pesan buat fans yang sudah setia nemenin sepanjang tahun 2025 kemarin. Ya buat yang udah nonton kayak gitu-gitu ya semoga bisa mendapatkan ilmu dan yang mengejar mimpi jadi pro player semoga kesampaian lah. Oh ya, amin. Karena Amin, banyak doa banget yang baik mimpinya jadi pro player. Oke, kali ini kita akan masuk ke main topik nih. Untuk si Mas Ade ini dulu ya. Mas Ade, sebagai analis yang luar biasa ya kan, papan Betul. atas. Betul, oke. Dapat lo kumis ya. Sombong. Ini, melihat Onyx sampai di posisi yang agak cukup terancam kali ini, sebenarnya expect gak sih sampai Onyx di posisi ini? Sebenarnya kalau bilang expect sih ketika main dia di first match-nya di M7 ini udah ekspektasinya ada sih kan. Kalau misalnya sebelum-sebelumnya ya mungkin ya nggak expect kan, terakhir kan tracknya itu kan Juara. di MPL itu kan mereka kan sama di GOF itu kan dia kuat Juara. banget kan, Betul, rapi betul. gitu ya. Hmm. Nah sekarang tiba-tiba pas first match mereka agak-agak struggling. Ya walaupun ini kan turnamen internasional kan, berarti kan champion semuanya yang pada ikut di sini kan semua champion kan. Betul. Ya mungkin nggak tahu sih ada problem apa di early-nya tuh kayak ada yang beda gitu dari Onyx. Jadinya kayak bukan ngelihat Onyx seperti biasanya. Oke, berarti Gitu aja pas sih. lihat Busquets pertama ya, itu Mas Ade langsung, wih apa nih gitu, ada yang something gitu ya. Ada yang something kayak nggak smooth gitu loh, kayak bukan Onyx seperti biasanya gitu. Oke, nggak harus late game lah kasarnya. Nah, kalau untuk R7, apakah expect atau tidak? Karena kalau gue jujur tidak gitu loh. Kalau gua ngelihat dari segi gameplay dan draftnya
sebelum masuk ke M Series kan emang Onyx udah memperlihatkan gameplay yang kuat juga gitu kan. Jadi secara nggak langsung itu kayak emang udah kebaca sama musuhnya sih. Jadi emang menurut gua tuh lagi struggle aja Onyxnya gitu. Oke, tapi masih Dari pede nggak? segi draft itu ngaruh ke gameplaynya. Tapi masih pede nggak nih untuk Bang R7? Pede lah. Kalau misalnya emang dia udah evaluasi dan berani keluar zona nyaman, harusnya mereka menemukan hero yang baru ya. Karena kan emang roster-rosternya monster semua ya. Memiliki individual yang bagus. Jadi ya harusnya bisa sih Dream team ya bisa dibilang. membawakan sesuatu yang baru gitu. Enggak yang itu-itu aja gitu. Oke, Oke. sesuatu yang baru nih. Tapi ya kira-kira ya sesuatu yang baru nih. Hal apa yang harus segera nih dilakukan dengan Onyx untuk bisa keluar mungkin ya dari situasi kayak sekarang kan udah pressure banget ya. Banyak terpaan dari luar juga. Nah, apa yang kira-kira harus dilakukan dengan Onyx nih di situasi sekarang nih R7? Kalau itu kan tergantung dari tim masing-masing ya. Itu kan jam terbang kayak kalau mau dilihat contohnya kayak contoh Yazuki main Leomord gitu. Gimana cara timnya ngerti play around Leomordnya gitu. Ditambah Freya. Ya kalau misalnya dilihat dari kemarin Onyx itu ketika Kairi pakai Leomord belum terlalu power gitu. Atau timnya mungkin belum ngerti play around Leomordnya gitu loh. Oke. Berarti Jadi emang harus lebih kayak memahami draft as a timnya juga gitu. Gimana cara eksekusinya gitu. yang fit in Agar sama Onyx perangnya ya. itu ya. Oh, yang fit in sama Onyx. Oke, tapi Mas Ade, coba Mas Ade kalau misalnya diubah posisinya Mas Ade di dalam satu komposisi tim Onyx juga sebagai staffnya, apa yang mungkin Mas Ade sarankan untuk Onyx gitu loh? Wah, langsung telepon. Yep. Kan ada kemarin ada udah muncul gitu loh. Enggak. Kayaknya kalau dari staff ya. Staffnya apa dulu nih? Berarti dari analis atau apanya nih? Mas Ade kan Mas Ade Coaching ini staff kan deh. ini analis. Coaching staff, oke. Iya. Ya kalau dari analis pastinya ada, kalau misalnya gue lihat sih ada small detail yang missing dari mereka sih. Misalnya kalau dari draft kemarin ya ada beberapa kali yang momen Kadita itu kan kalau pada marah-marah, kenapa Kadita nggak glowing bang? Nah pada marah-marah kan. Di itu kan. Nah sebenarnya sih ada miss draft mungkin di awalnya ya. Cuma overall sih kalau dilihat dari gameplaynya dari hari pertama sampai hari ini ya, berarti kan sekitar 3 match ya. Ya. Kayaknya kalau kesalahan itu sebenarnya ada di early game-nya aja sih. Early game-nya tuh kayak bukan seperti biasa kita ngelihat Suns atau Keyboy pada umumnya sih. Kalau dilihat ya. Jadi kayak nggak masuk gitu kan. Tadi kan R7 sempat mention kan cara main Leomordnya bagaimana timnya bisa ngerti gitu kan. Nah berarti tandanya ada kesalahan dong dari cara mainnya Onyx ini kan. Berarti kenapa mereka tuh nggak sinkron seperti biasanya gitu kan. Nggak connect Kayak gitu sih maksudnya. biasanya semua detailnya sih harusnya kayak gitu. Miskomunikasi. Cuma kalau dari intinya kenapa komunikasi kan kita nggak tahu nih komunikasi. Bisa juga komunikasi jelek dia bisa juga jadi misplan gitu di awalnya harusnya kesini atau enggak dia over kayak kemarin kan siapa tuh Kaleanya bisa lompat ke depan gitu kan akhirnya kan itu jadi agak ketinggalan kan ngasih spike ke musuh ya gitu-gitulah. Kayaknya ada something di trio mid-nya ini sih. Oke. Itu Sama kan XP-nya juga sih XP-nya. Waduh, Kenapa Sama itu? aja sih. Kenapa Kan kemarin XP-nya? ada permainan yang sangat baik dari Lutfi atau Oci itu. oh gitu. Iya, Wah. baik. Iya. Baik. Oh, begitu. Ya sebenarnya ada beberapa misplay sih. Sebenarnya ada beberapa misplay sih. Baik, bukan Oke, Mas oke, Ade. oke. Juga sebenarnya memang kayaknya timnya lagi kurang perform aja sih sebenarnya overall ya. Oke. Scalar juga sih sama aja. Dan untuk yang terakhir nih Mas Ade ya, kalau tadi kan sebagai coaching staff, nih sebagai Mas Ade deh, kira-kira Yap. pesan untuk Onyx Betul. apa nih? Sebagai Mas Ade yang ini. Pesan untuk Onyx, ya semoga bisa balik ke performanya seperti biasa sih. Kayaknya mereka kalau dibilang mental nggak mungkin sih. Dibilang nggak prepare juga kayaknya nggak mungkin. Yang penting nggak mungkin kan? Karena kan ya kita tahu kan Onyx itu udah paling sering bawa piala, apalagi paling sering juga ikut turnamen internasional. Kalau udah ngomongin mental kayaknya udah prepare banget sih. Cuma kayaknya ada beberapa hal yang mungkin kita atau viewers atau fans atau siapapun yang nonton kita nggak tahu 100% apa yang terjadi kan. Jadi mungkin mereka bisa cepet-cepet fix itu sih. Apalagi di hari ini kan. Hari ini mereka main kan. Yap. Lawan Yangon juga kan. Hero-nya juga banyak kan beberapa ya. Gue rasa itu yang perlu di fix aja sih dari Oke. Onyx. Ya semoga aja bisa dah. Tapi kalau mereka menang, gue cukur kumis dong. Iyalah. Harus dong. Syukur tuh kumis-kumis itu. Lawan Evil bukan Benar, Yangon. lawan Evil. Evil, yang Evil. pasti Lawan benar Evil, hari ya, ini. sorry lawan Evil. Lawan Evil. Sorry. Benar. Iya. Nah, yang terakhir Bang Betul. R7 boleh Bang? Pesan-pesan sebagai R7 untuk Onyx. Ya semoga di match hari ini mereka benar-benar menemukan jati dirinya as a Onyx ya. Karena kalau misalnya dilihat-lihat itu gua ngeliat di M Series ini mereka itu kayak kurang confident aja ya. Semoga balik lagi lah performanya gitu. Ya. Yang kita Ya, tahu ya, bahwa Onyx itu dari early game, apalagi kalau misalnya udah leading network 5K itu yang selalu nge-pressure musuh gitu.
Ya semoga itu terjadi lagi lah Ya, di match kali ini. amin, amin, amin. Terima kasih banyak ini tentunya untuk R7 dan juga Yap. Mas Ade ini. Terima Terima kasih kasih. banyak ya. Siap-siap cukur kumis ya. Kumis-kumis itu cukur ya. Thank you semuanya. Thank BTW you. congrats ya Thank you, sekali thank lagi ya. you. Thank you untuk waktunya. Thank you ya. Terima Bye-bye. kasih. Sukses, Risti. Makasih. Podcastnya Thank you, ditunggu ya thank lagi you. blessing duet from Skyline. Ya kalau nggak di band nanti Tolong ya. usir kita nih. Udah kita usir. Udah, Udah kita aman, take out. sabar, Santai, sabar, santai, tenang santai. dong. Tenang. Nggak bisa akur gue kalau Tenang. pakai Oh, jangan dong.